Halo semuanya, balik lagi bersama saya di HI Revolusi Digital Podcast. Yang dimana dengan saya sendiri, pembawa acara, dan bersama narasumber saya yaitu Virus. Oke, Virus. Gimana nih Virus? Setelah saya undang untuk kita membahas wibu atau bisa kita bilang anime atau VTuber, yang dimana sudah mulai bercampur-campur dengan AI di era digital sekarang. Dan kalau boleh tahu nih, Virus nih, menurut Virus ya, kalau kita bahas kecil ya soal AI ya. Menurut Virus itu AI itu bisa mengubah anime itu atau mana itu secara otomatis atau gimana sih AI itu? Kalau menurut saya sih, sebagai orang yang cukup mengamati dunia anime ini, dan saya sendiri sudah berkecimpung dalam dunia animasi, ya, saya dapat mengatakan kalau AI itu dalam proses produksinya tidak akan menggantikan 100%. Yang artinya mungkin itu hanya akan membantu, tapi kita belum sampai di waktu di mana kita menggantikan seluruh prosesnya itu dengan AI. Belum. Ya. Kok Virus bisa tahu kalau itu tidak akan menggantikan seluruh animasinya? Emang Virus ini latar belakangnya seperti apa sih? Dia apakah Virus belajar animasi atau mungkin Virus gara-gara belajar animasi akhirnya mengikuti anime atau segala macam seperti itu? Oke. Awalnya saya suka animasi, gitu. Lalu saya juga bisa dibilang itu masuk ke jurusan animasi ketika SMK, dan saya juga sudah magang di industrinya, jadi saya cukup tahu cara kerjanya seperti apa. Apalagi perusahaan saya juga waktu itu cukup besar, jadi saya tahu bagaimana mereka bekerja, dan dari itu saya bisa mengatakan hal seperti ini. Oke. Jadi kita sudah dengan narasumber yang ahli ya, berarti emang sudah masuk ranah animasi. Jadi bisa. itu bagus ya. Oke. Terus menurut Virus nih, apakah kan tadi kan Virus sudah ngomong bahwa dia bakal membantu secara dikit-dikit ya di dalam animasi, ya kan? Terus kalau misalnya apakah itu ngebantu nggak sih secara pembuatan frame-frame di animasi atau ini? Frame by frame. Iya, frame AI itu. Bisa dibilang cukup membantu. Sebenarnya juga sebenarnya tergantung studionya juga ya. Karena kan nggak mungkin ya, ada studio yang masih konvensional, mungkin mereka masih lebih sukanya ngegambar lah, karena di animasi kan masih larisnya itu ya udah kayak gini-gini aja gitu. Tapi ada juga beberapa studio animasi, studio anime, mungkin di Jepang juga ada, yang dimana mereka sudah mulai menggunakan AI dalam proses frame to frame-nya. Jadi frame to frame itu kan lebih kayak ini satu pose, kamu pose begini, terus pose lain itu posenya begini. Nah di tengah-tengahnya ini pasti selalu ada pose lagi. Nah tugas AI di sini adalah membuat pose yang di tengahnya. Jadi bukan pose yang dominannya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi benar-benar untuk membantu saja. Berarti benar-benar digunakan untuk support dalam animasi saja ya? Sekali, sangat untuk support. Oke. Terus kalau misalnya ini kan, AI sekarang kan sudah mulai bisa membuat suara. Suara orang kan juga ditiru kan. Apakah itu juga membuat voice actor di seluruh dunia atau di beberapa tempat di anime atau di animasi itu merasa terancam dengan hal seperti itu? Sangat terancam. Sudah ada kasusnya juga, yang dimana di Amerika khususnya ya, setahu saya itu banyak dari mereka itu yang proyeknya tertunda karena mereka tuh ingin menegaskan posisi mereka tuh suara gue ini aset, suara saya ini aset, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Bahkan kita bisa lihat sekarang, jadi kayak misalkan game yang memerlukan voice actor, kita bisa melihat mungkin kalau yang di Jepang aman-aman saja atau di Cina aman-aman saja, tapi voice actor yang harusnya mengisi karakter itu yang dari Amerika, karena isu AI ini mereka merasa terancam, jadi proyek mereka tertunda, jadi tidak ada dubbing untuk bahasa Inggrisnya. Oh, itu kasus yang demo yang ini ya, mengataskan hak mereka itu ya? Nah, itu juga ada tuh. Oke. Itu cukup ini juga ya, cukup banyak sih yang tertunda itu, sampai mulai dari animasi dan juga perfilman itu juga kena tunda juga gara-gara itu, karena mereka mogok kerja istilahnya seperti itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Itu kan kita tadi mengenal ya bagaimana dalam dunia animasi, dalam dunia anime gitu loh. Nah, tapi beberapa hal yang saya pikirkan juga ya, dampak pada dunia kreatif pasti juga berdampak banget kan, benar nggak sih? Benar sekali, berdampak sekali. Nah, apakah AI itu mengurangi kreativitas seniman anime tradisional atau animasi tradisional yang sempat tadi kita bahas kan? Oke, untuk mengurangi kreativitas sih sebenarnya balik lagi dari orangnya ya. Bagaimana studio-studio itu khususnya ya dapat menggunakan AI ini dengan baik. Apakah mereka ingin mengontrol AI itu atau mereka ingin dikontrol oleh AI tersebut.
Jadi balik lagi, apakah ketika proses pembuatan skripnya gitu contohnya ya, itu kan benar-benar membutuhkan kreativitas dari manusia. Nah, apakah AI itu akan menggantikan seluruhnya, itu balik lagi ke studionya. Berarti kita melihat lagi dengan regulasi dunia pekerjaannya itu Ya itu juga pastinya. Karena peran pemerintah pasti juga berpengaruh banget. Betul. Oke. Terus nih kan di dampak dunia kreatif dan entertainment ya. Sekarang kita tahu kalau misalnya entertainment kita tuh udah diubah lagi, udah dibedakan lagi. Yang dulunya kita melihat wujud asli manusia, sekarang kita melihat wujud animasi, yaitu VTuber. Benar. Ya kan? Itu lagi rame banget itu. Lagi rame banget gitu. Nah menurut Virus ini kan, yang kita tahu sekarang maraknya ke HoloLive. Ya benar. Atau misalnya ke Holo yang lainnya ada. Menurut Virus nih, apakah streamer yang dulu ini apakah mereka bisa bersaing dengan VTuber yang sekarang apa gimana menurut Virus? Menurut saya sih pasti ada pasarnya sendiri-sendiri ya. Walau memang pasarnya pasti sekarang jauh lebih kompetitif. Maksudnya kayak antara streamer dan streamer pun mereka saling bersaing untuk mendapatkan viewers. Apalagi streamer dengan VTuber. Jadi persaingannya pasti akan semakin ketat, tapi menurut saya itu balik lagi tetap ada pasarnya sendiri-sendiri. Pasti kan ada aja orang yang mungkin nggak terlalu suka ngeliat VTuber, pengennya melihatnya yang beneran, atau mungkin ada juga yang lebih suka yang ngeliat VTuber, yang balik lagi. Oh, berarti tergantung fansnya masing-masing ya, dan peminatnya juga ya. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri juga kalau popularitas VTuber nih makin lama nih makin naik gitu kan. Iya sih, sampai akhirnya kan dibuat konser ya kan. Ya benar, banyak banget tuh konser yang dimana dulu kita melihat konser tuh inginnya melihat manusia asli, sekarang VTuber, ya, seperti itu. Dan lalu apakah AI itu bisa membuat cerita yang sama dengan manusia, dan apakah itu akan mengurangi sentuhan manusianya itu, sentuhan feel dari cerita itu? Oke, pertanyaan sulit nih, karena gimana ya, kita pakai ChatGPT yang paling terbaru aja gitu ya. Kita suruh dia buat cerita, itu pun terkadang sudah bagus gitu. Nah, jadi ini memang menjadi sedikit concern juga. Apakah ini benar-benar bisa menggantikan kreativitas manusia? Oke lah, mungkin untuk zaman sekarang kita mengatakan ini ceritanya masih datar, masih flat banget, masih kelihatan AI-nya. Tapi bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Atau 5 tahun ke depan deh? Karena perkembangan teknologi kan sudah sangat canggih sekali. Nah, tapi saya bisa bilang kalau untuk sekarang kreativitas manusia itu masih bisa dibilang masih di atasnya. Jadi AI itu masih dalam proses pembuatan cerita, itu dia lebih kayak yang ngerevisi nih. Ceritanya ini masih begini nih, cerita ini masih flat, masih begini, tapi belum sampai konsep di mana dia itu benar-benar menggantikan seluruh cerita, dia yang nulis seluruh ceritanya. Apalagi kalau anime-anime besar gitu ya, itu kayak belum ada deh yang sampai full AI kayak gitu ya, mungkin ada beberapa, cuma nggak dominan gitu, beberapa. Oke. Itu cukup ini banget ya, soalnya kan memang beberapa hal itu yang kita takuti kan adalah mulainya industri penulisan writing itu kan diganti oleh AI kan. Itu dalam dunia kreativitas itu cukup sangat banyak banget ya yang bakal digantikan, tetapi tergantung lagi bagaimana kita menggunakan AI tersebut. Ya. Kan? Kalau misalnya soal etika nih, kita balik lagi ke nih. Kita kan sudah berurutan ya dari pengenalan AI, terus juga kita ke dampak kreativitas, VTuber, dan segala. Sekarang kita ke etika penggunaan AI. Nah, apakah resiko di deepfake AI itu terhadap wanita tuh menggunakan karakter anime atau mungkin manusia? Kita ada nggak sih resiko yang paling fatal ya? Itu sudah terjadi. Sudah terjadi? Iya, kita bisa melihat ya, kita buka YouTube atau buka Instagram gitu, kita nge-scroll Reels-nya atau nge-scroll YouTube-nya aja pun kadang-kadang udah dapat iklan di mana itu AI yang sedikit menyeleneh gitu loh. Jadi itu pun bisa dipakai untuk baik dalam karakter anime ataupun untuk foto orang asli gitu loh. Dan itu udah banyak kasusnya, kalau nggak salah di Indonesia juga ada. Jadi dia kayak ketahuan kalau dia itu menggunakan foto teman-temannya menggunakan AI lalu dibuat yang tidak senonoh. Di Korea juga banyak kasus seperti itu. Jadi hal ini memang menjadi fenomena yang sedang marak terjadi sayangnya, dan ini regulasi dari pemerintah juga belum ada yang terlalu ketat akan hal ini gitu loh. Wah, berarti nggak cuma wanita aja yang kena ya, tetapi laki juga bisa. Kita ngebuat foto, ya
foto kita sendiri apalah gitu pakai kostum astronot luar angkasa gitu aja bisa. Gimana dengan menggunakan yang aneh-aneh? Pasti kan ada aja pasarnya, pasti ada aja yang bikin. Oke. Oh, terus kita karena AI ini kan banyak yang niru-niru banyak gambar nih. Ya benar. Kalau menurut Virus tuh soal hak ciptanya AI itu kayak sekarang kan paling terkenal Ghibli. Banyak banget tuh dipakai di beli. Banyak banget dipakai. Benar. Itu gimana tuh hak ciptanya ketika AI itu? Karena kan AI ternyata lebih banyak mengikuti gambarnya Ghibli itu gimana? Yang pasti sih kalau soal copyright ini balik lagi ya peran pemerintah, dan saya bukan ahli hukum di sini, jadi mungkin sudah ada regulasinya tentang copyright AI ini, saya aja yang belum tahu. Yang pasti kalau secara etika ya mungkin bagi saya ya, mungkin kalau misalkan kita pakai untuk have fun aja, mungkin itu tidak terlalu masalah. Yang dipermasalahkan itu ketika dimonetisasi kan, ketika kita mendapatkan keuntungan dari menggunakan style-style tersebut, itu kan sudah ada copyrightnya, sudah dicantumkan di hukum gitu loh. Itu intellectual property, tidak bisa dipakai sembarangan. Oke. Cukup ini juga sih ya, karena kan kita untuk hak cipta kan kasihan banget gitu lah para penggambar yang sudah susah-susah saya malah diambil keuntungannya untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak merasakan jerih payah mereka dalam menggambar. Terus bagaimana defect ini mempengaruhi VTuber nih? Kan tadi kita udah bahas nih, kalau defect itu ternyata cukup parah banget ya, apalagi sudah banyak terjadi dan kasusnya. Apakah itu mempengaruhi VTuber apa enggak sih defect ini? Sebenarnya untuk kasus VTuber saya belum terlalu tahu ya, saya belum terlalu riset, tapi sepertinya memang defect ini yang kena ini bisa ke siapa aja, bisa ke streamer biasa, bisa ke VTuber, mungkin dia bisa dari suaranya aja kan, sekedar ada sampel suara terus kita suruh AI ngomong apa gitu dengan suara ini kan aja kan bisa. Jadi pasti udah ada sih kasusnya seperti itu. Sepertinya sudah ada ya. Nah, kasus defect berhubungan dengan VTuber pasti ada. Berarti sangat mempengaruhi banget nih si VTuber ini. Ya bisa dibilang seperti itu. Wah, ternyata begitu ya. Tapi dari tadi kita ngomongin sih negatif mulu nih ya, Virus ya. Kita dari tadi ngomongin negatif mulu mengenai AI, mengenai VTuber dan segala macamnya ya, dengan revolusi digital sekarang ya. Kalau misalnya menurut Virus, apakah di tahun 10 tahun 2030 atau 2035 apakah animasi akan sepenuhnya dipegang oleh AI? Balik lagi ke market. Market mintanya apa? Mungkin orang-orang di 2030 mungkin mereka ya kita aman-aman aja lah sama anime-anime yang biasa gitu, nggak usah ada AI. Malah kayak kalaupun ada, kalau nggak salah kayak anime yang baru aja, terus dia ada skandal AI-nya aja, itu kayaknya udah parah gitu loh. Jadi sepertinya orang-orang masih nyaman dengan keadaan anime yang biasa sih. Cuma ya balik lagi, seperti yang saya bilang, bagaimana marketnya gitu. Apakah mungkin di masa depan ternyata orang-orang lebih memilih, kayaknya pakai AI lebih bagus ya, daripada bikin animasi mahal, dipaksain, ujung-ujungnya malah jelek, ini pakai AI aja sekalian. Bisa aja orang-orang berpikiran seperti itu ke depannya. Oke, terus adakah peluang dari anime atau misalnya animasi untuk berkolaborasi dengan AI itu ada? Dalam misalnya kayak kalau tadi kan katanya si Virus kan kita awal-awal kan itu cuma sebagai support. Tapi bagaimana kalau misalnya 50% dikerjakan oleh manusia dan 50% dikerjakan sama itu? Apakah itu bisa terjadi di kedepan masa depan? Bisa banget, karena setahu saya juga udah ada kok anime yang pakai full AI kan. Ya itu gimana ya? Kita ngeliat lagi sih dia itu bagaimana market tuh merespon, apakah dia merespon positif atau gimana. Kalau misalkan orang-orang ternyata ngebuat 50% buatan manusia, 50% buatan AI tapi nggak ada yang mau nonton kan, ya rugi juga mereka. Benar juga sih, karena kan tergantung pasarnya juga kan. Ya tergantung pasar, balik lagi sih. Kalau boleh tahu tuh dampaknya kan, karena kita kan sudah melihat ke depannya nih. Dan saya mau ngejerumusin lagi nih. Masa mau ngerucut lagi ke Asia Tenggara, ke Indonesianya. Sebagai pertanyaan terakhir dan kelas. Di Indonesia tuh bagaimana sih pasar, terus bagaimana perkembangan digitalnya mengenai AI, VTuber, dan harapan Virus ke depannya kepada Indonesia untuk ini? Ini bisa banget nyambung ke industri animasi kita yang saat ini sedang berkembang banget ya. Karena bisa dibilang
industri-industri kita ini sebenarnya banyak yang berpikir kalau mereka tuh pengen yang instan. Jadi mereka lebih memilih untuk memakai AI. Tapi untungnya kita bisa melihat dengan banyaknya jumlah animasi-animasi baru yang dikeluarkan oleh negara-negara kita, oleh negara kita yang ternyata kualitasnya bagus. Itu kan menunjukkan kalau market nih suka nih. Kalau misalkan ada animasi nih yang ori nih, yang buatan orang, yang bukan buatan AI gitu loh. Dan ternyata responnya bagus. Kita bisa ngeliat kemarin ada film Jumbo, terus ada juga apa ya itu, Panji Tengkorak itu, dan bahkan kedepannya bakal lebih banyak lagi. Yang pasti market di sini suka. Dan bagaimana pemerintah nih menangani ini? Karena kita bisa melihat pemerintah saja, mereka untuk iklan saja kan pakai AI gitu loh. Kita nih harus lebih menunjukkan ke pemerintah bahwa kita nih tidak ingin AI ini menggantikan industri kreatif kita. Kita tidak ingin dia mengambil alih lah. Ya itu sih menurut saya. Oke. Terima kasih ya Fairuz atas semua informasi yang diberikan mungkin untuk teman-teman semua yang sedang menonton, mungkin di siang hari, pagi hari, atau malam hari, di setiap kalian sedang dan dimanapun itu berada. Itu aja yang bakal kita bahas, sudah kita bahas semuanya mengenai tema hari ini, yaitu adalah AI di dunia industri peranimasian dan anime dan VTuber. Nah, dari yang tadi saya tangkap adalah banyaknya hal resiko-resiko yang terjadi. Tetapi kita juga ingin melihat apakah AI itu bisa dapat membantu manusia lagi untuk kedepannya. Cuman kita balik lagi ya, tergantung pengguna, tergantung marketnya, tergantung regulasi dari pemerintahnya. Benar. Itu semua yang bisa kita jaga, yang itu semua kita ingin untuk maju ke depan sebagai manusia. Kita harus suarakan itu. Itu kita suarakan. Oke. Baik, itu aja yang ingin kita informasikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan HI Podcast Revolusi Digital. Jadi bagi kalian yang ingin menonton lebih banyak lagi mengenai podcast-podcast lainnya yang menarik, kalian bisa aja datang ke @isip_jakarta. Dan terima kasih Fairuz telah menjadi narasumber yang sangat terima kasih bagus. sudah mengundang saya. Oke, dari situ saya Bagus undur diri dan sampai jumpa.